He's coming soon. Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, Anak Nuha, mengimani. kita itu. Sangat Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali mendengarkan Dafar Elohim. Dan memang kalau pas hari ini adalah hari Simchat Torah, hari ke-8 di mana kita merayakan sukacita Torah. Nah, tapi saya tidak akan menyampaikan tentang Simchat Torah, Saudara, karena Simchat Torah itu kita sudah tahu, yaitu sukacita Torah, di mana itu dirayakan pada hari ke-8 setelah hari terakhir setelah Sukkot dan nanti masuk Shemini Atseret. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan di saat seperti ini biasanya orang Israel berkeliling bersukacita, namanya saja sukacita singkat, sukacita Torah, Saudara. Artinya bersukacita sambil berkeliling mengarak gunungan Torah, gunungan kitab. Nah, hari ini kita belajar tentang Dafar Elohim. Saya tidak menyampaikan tentang hal itu, tetapi saya akan menyampaikan seperti yang sudah saya kirim posternya buat saudara, yaitu yang saya beri judul pasrah, atau dalam bahasa Ibrani nikna, artinya pasrah, saudara. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 127. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang ke-1. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Sir Hama'alot im Yahweh lo. Sudah, saya bacakan kembali. Sir Hama'alot im Yahweh sawe im Aplu fonai boim Yahweh lo yismar irsawe sakat somer. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya bacakan ini di dalam bahasa Ibraninya lebih lengkap lagi, saudara. Dikatakan Sir Hama'alot le Salomo, ada kata Salomonya, saudara. Sir Hama'alot le Salomo im Yahweh lo yibne bait sawe amlo fonei vo im Yahweh lo yismar ir sawe sahat somer. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau diterjemahkan akan berbunyi nyanyian pendakian dari Salomo. Jika Yahweh tidak membangun rumah, jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berjerih lelah atasnya dalam kesia-siaan. Jika Yahweh tidak mengawal kota, Dia yang mengawal telah berjaga-jaga dalam kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di situ dikatakan nyanyian pendakian dari Salomo, Sir Hama'alot Salomo im Yahweh. Jika bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Saudara, kalau kitab ini kita baca hanya letterlek, hanya apa adanya, orang akan tanya, "Loh, kapan Yahweh membangun rumah?" Kan pasti begitu, saudara. Karena hanya pakai akal, pakai logikanya, saudara. Tetapi di sini dikatakan dan kita diajar Dafar Elohim, jika bukan Yahweh yang membangun rumah, maka dikatakan sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika Yahweh tidak mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umumnya manusia atau orang itu pengennya memiliki keinginan yang banyak. Coba kalau ditanya seandainya orang disuruh memilih, saudara, pasti pilihannya banyak. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Banyak sekali pilihannya, keinginannya, saudara. Contoh yang pertama, orang pasti yang pertama pengen adalah kebahagiaan. Ada di sini yang tidak pengen bahagia? Nomor satu orang yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu dambaan bagi setiap manusia. Sehingga banyak orang menempuh cara bagaimana supaya bahagia, saudara.
Sehingga cara yang dibuat itu macam-macam supaya hidupnya menjadi bahagia. Padahal yang namanya bahagia tidak bisa diukur dengan apapun. Kadang ada orang yang punya kekayaan luar biasa. Mungkin bisa punya pesawat pribadi, punya pulau pribadi, punya kapal pesiar pribadi, punya rumah mewah pribadi dengan segala fasilitasnya. Tapi apakah pasti itu bahagia? Tetapi kebahagiaan itu bisa orang berusaha ingin supaya bagaimana saya bahagia. Sehingga ada yang berfoya-foya asal yang penting saya senang, wah saya sudah bahagia sudah. Tidak perlu memusingkan dengan keinginan atau uangnya saudara. Itu yang pertama. Sehingga orang menemukan ada yang suka traveling, dia akan keliling dunia, yang penting saya sudah puas. Ada orang yang senang dengan hobinya, sehingga apapun dengan hobinya dia akan usaha. Yang penting hatinya itu bahagia saudara. Kemudian yang kedua, ada orang yang berkeinginan yang penting hidup di dunia ini aman. Ada nggak yang pengen tidak aman? Mesti semua orang pengennya aman saudara. Jadi keamanan. Kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, tempat itu belum tentu semuanya aman. Kita punya segala kekayaan yang melimpah, tapi kalau lingkungannya nggak aman, menjadi nggak nyaman saudara. Betul nggak? Lingkungannya kanan kirinya nggak aman, gampang terjadi pencurian, gampang terjadi perampokan, mesti nggak nyaman. Nah, sehingga orang yang dirindukan keamanan, apalagi kalau dia punya kekayaan yang banyak saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga mereka banyak orang yang akhirnya di rumahnya memakai jasa satpam, dijaga security, kemudian masih dipasang CCTV. Kemudian bisa juga dia menyewa pengawal atau bodyguard untuk kemanapun dia harus dikawal. Bisa juga yang lain sebagainya. Yang penting dia merasa aman. Dimanapun dia berada bisa aman, bahkan bisa menjaga 24 jam. Supaya saya tidur nyenyak nyaman dan apa yang saya miliki aman saudara. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berkeinginan yang penting saya kaya. Sehingga orang bisa gila kerja saudara. Siapa orang yang tidak pengen kaya? Sehingga banyak orang kerjanya itu sampai full, bisa 24 jam kerja, bisa sampai berjam-jam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga dia harus mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, sehingga saudara yang kasih sampai semua hidupnya diabaikan karena waktunya habis. Saudara yang dikasih, ada orang yang punya ternak banyak saudara. Dia punya peternakan yang begitu luar biasa banyak, termasuk sapi saudara, kambing, domba. Tapi dia nggak punya pegawai. Sehingga apa yang terjadi saudara? Dia bangun pagi, dia harus merah susu. Bangunnya harus pagi-pagi. Belum sempat habis merah susu, dia harus pergi ke ladang nyari rumput. Sampai di rumah nyari rumput, baru mau istirahat sendiri, makan dulu, masak sendiri saudara. Dan setelah masak sorenya harus memberi pakan ternak lagi dan kemudian merah lagi. Sehingga itu tiap hari. Karena nggak mungkin ditinggal sehari pun. Tidak ada waktu libur. Kalau kita kerja di dalam, mungkin kita punya toko, kita punya perusahaan, ada waktu libur. Tapi kalau ternak nggak ada liburnya saudara. Sehingga dia tiap hari kerja. Tidak ada waktu untuk kita, untuk orang itu pergi. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga saking dia begitu luarnya untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi bagaimana kekayaan yang sesungguhnya? Seperti yang tadi kita baca adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah orang yang terkaya di dunia pada zamannya. Orang yang terkaya di seluruh dunia pada zamannya. Nah, saudara kita lihat di dalam kitab Melahim ya. 2 Melahim ya. 1 Melahim atau 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Saya bacakan, saudara menyimak baik-baik. 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-23 saudara. Di situ dikatakan saudara dalam kitab suci, maka Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Maka Raja Salomo melebihi semua, artinya berarti semua raja itu di bawahnya dia, kalah kekayaannya saudara. Di bumi ini
dalam hal kekayaan ini berarti orang terkaya di dunia pada zamannya. Dan hikmatnya melebihi orang lain. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Wayigdal Hamelech Shlomo Michal Malkei Haaretz La Osher Ul Hakma. Di situ ada kata La Osher, artinya orang yang paling kaya. Ul Hakma artinya hakma, hikmat, orang yang paling kaya dan penuh dengan hikmat. Saudara yang dikasih di bumi, di seluruh bumi, Malkai raja di antara seluruh bumi, dimanapun kekayaannya melebihi. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Salomo pun orang yang luar biasa. Tapi apakah Salomo itu kerjanya harus ngongso atau keras? Atau bagaimana sehingga dia sampai bisa menjadi orang terkaya di dunia pada zamannya? Saudara, di dalam kitab Tehillim tadi digambarkan tentang rumah. Jika bukan Yahweh yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Rumah itu adalah gambaran hidup manusia. Rumah itu adalah gambaran hidup manusia. Raja Salomo, orang yang terkaya di dunia pada zamannya, saudara, semasa hidupnya mengajarkan kita dalam kitab Tehillim tadi atau kitab Mazmur tadi, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana harus membangun rumah, membangun bisnis, dan lain-lain dalam kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan. Ternyata satu ayat itu Raja Salomo mengajarkan yang luar biasa. Dia membangun istananya, membangun kerajaannya, tetapi dia juga membangun bisnisnya, bagaimana kerajaannya bisa berkembang. Sampai kalau di dalam istilahnya kerajaan itu masa kemakmuran, masa kejayaan yang luar biasa, di puncaknya luar biasa. Kemudian dia membangun juga kebahagiaan, bagaimana rumahnya itu bahagiaan. Besok saudara akan tahu bagaimana Raja Salomo itu, saya akan sampaikan tentang hal itu, tentang besok yang saya beri judul kepo, saudara. Nah, saudara yang kasih, besok di ibadah Abdallah Sabat, bagaimana tata cara Salomo itu hebatnya luar biasa. Bahkan sampai makan pun ada aturannya, pakaiannya pun ada aturannya. Ternyata sudah diatur ribuan tahun sebelumnya, dan itu hebatnya luar biasa. Orang yang memiliki manajemen yang hebat, saudara, dibandingkan sekarang, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih, bagaimana dia menjaga keamanannya, saudara, keamanan dan juga kekayaannya yang begitu melimpah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang diajarkan Raja Salomo. Sia-sialah orang yang membangun rumah jika bukan Yahweh yang membangunnya. Sia-sialah orang mengawal kota kalau bukan Bapak Yahweh yang mengawalnya. Artinya yang berjaga-jaga, saudara. Yang pertama, saudara, rumah yang dibangun oleh Bapak Yahweh, artinya Salomo mengajar mari kita membangun rumah kita. Rumah itu bisa pelayanan kita, bisa gereja kita, bisa kehilat kita, bisa rumah tangga kita, lingkup kecilnya rumah tangga kita. Jika rumah tangga kita, gereja kita bukan Yahweh yang membangun, maka rumah sebagus apapun akan seperti neraka, saudara. Akan suasananya. Makanya kitab suci Yesua ajarkan apa? Tavo malkuteka yase retsoneka kaaser basyamayim ga baaret. Terjadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga atau di samayim. Coba bayangkan kalau rumah tangga kita, gereja kita, perusahaan kita, pabrik kita, usaha kita, pelayanan kita, itu saudara suasananya samayim atau surga. Wah, indahnya luar biasa. Rumahnya penuh dengan salum, rumahnya penuh dengan damai. Orang yang datang kerasan, nyaman dimanapun, saudara. Sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kemarin kita makan di meja makan di sini, saudara, sampai ada orang juluki, wah, meja makan itu waktu makan dulu zaman, waktu beberapa waktu ada teman-teman datang bilang ini meja makan legendaris. Karena banyak orang yang datang makan bersama-sama. Artinya makan dengan penuh sukacita. Ada makan yang nggak sukacita, saudara. Makan tapi nggak nyaman. Waduh, nggak enak nih makan, kalau habis banyak nanti aku nggak enak. Ya nggak? Enak nggak? Makanannya enak, cuman jumlahnya sedikit. Sehingga begitu, wah saya pengen nambah tapi nggak enak, nanti nggak cukup. Makanannya enak, jadi kurang nyaman. Betul nggak?
Tetapi kalau kita wah luar biasa, jadi sungguh luar biasa saudara. Kemudian, nah rumah yang dibangun oleh Bapak Yahweh, Salomo mengajarkan bahwa kalau kita membangun rumah, itu adalah biarkan Bapak Yahweh yang membangunnya. Artinya apa? Izinkan Bapak Yahweh yang masuk dalam rumah kita. Amin. Nah, apa yang dibangun saudara? Yang pertama adalah pondasinya. Orang membangun rumah nggak mungkin langsung berdiri langsung, tidak. Pasti yang pertama pondasinya. Kalau seandainya dia membuat gedung bertingkat, dia akan pancang, yaitu paku bumi, supaya nancep sampai ke bawah, supaya tahan gempa dan sebagainya. Maka yang pertama dibangun pondasinya. Pondasinya apa? Dafar Elohim. Amin. Artinya yang dibangun pondasinya kuat dulu. Dafar Elohimnya kuat, firman-Nya kuat, dibangunnya di dalam rumah kita. Yang kedua, bangunannya. Kalau sudah jadi pondasinya, baru bangunannya naik. Apa bangunannya? Bangunannya adalah emunah atau iman, saudara. Kalau pondasinya sudah kuat, imannya harus jauh lebih kuat, saudara. Emunah atau iman yang kokoh kepada Elohim, sehingga kuat menghadapi topan dan badai kehidupan. Kalau pondasinya sudah kuat, dia mau dapat serangan apapun cuek. Dia nggak pernah, oh kamu mau ngomongin apa saya cuek, saya nggak pernah marah apapun segala macam, saudara. Artinya kita mulai belajar supaya iman kita tetap kokoh. Mau dihujat orang kayak apapun ya biarkan. Wong kita nggak perlu balas kehujat yang dihujat loh. Betul nggak saudara? Karena kita bukan hakim yang harus membalas atau membela. Kemudian yang ketiga, kalau rumahnya sudah terbangun, ya bangunannya sudah, yang terakhir apa yang dibangun? Atapnya. Ya nggak mungkin orang habis pondasi atapnya dulu. Pasti bangunannya baru atapnya dinaikkan. Nah, atap yaitu perlindungan Ruach HaKodes yang selalu menyertai dan bisa diandalkan. Artinya saudara, kita selalu meminta pertolongan Ruach HaKodes. Iman kita kuat, pondasinya kita kuat, iman kita kuat, Ruach HaKodes di dalam hati kita. Amin. Sehingga bait kita itu menjadi kuat. Raja Salomo mengajarkan kita, jika bukan Yahweh yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangun. Makanya kenapa? Mari setiap mesbah kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, gereja kita, kehilat kita, usaha kita diawali, didasari oleh firman Bapak Yahweh. Amin. Didasari, diundang oleh Bapak Yahweh di dalam diri kita. Kemudian saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang kedua, keamanan. Kita sudah memiliki rumah bangunan, isinya kekayaannya banyak, dalamnya isinya bahagia, semuanya ada fasilitasnya. Wah, penuh sukacita, penuh dengan anak-anak yang ceria, ada mesbah ibadah. Lingkungannya bagaimana saudara? Keamanannya bagaimana saudara? Keamanan bagaimana jika kita punya rumah mewah, bagus, tetapi di lingkungan yang selalu tidak aman? Enak nggak saudara? Baru ngecat tembok pagernya, tahu-tahu ditulisin model vandalisme, ke nakal remaja dicoret-coret. Nggak nyaman saudara, betul nggak saudara? Kita baru tinggal pergi kosong sedikit, nggak usah susah-susah masang lampu yang bagus di depan, lampunya hilang. Rasanya mesti nggak nyaman saudara. Belum ditinggal pergi beberapa hari liburan, tahu-tahu ada yang hilang. Mesti nggak nyaman. Makanya kenapa orang kadang di rumah yang kita bangun dipasang CCTV. Padahal CCTV pun nggak menjamin kita nggak kehilangan. Pasti bisa saja kalau kosong kan tetap ada CCTV, waktunya hilang ya hilang. Saudara yang dikasih oleh. Tetapi Salomo mengajarkan untuk hidup aman hanya selalu dalam penjagaan Bapa Yahweh. Amin. Tadi di dalam kitab, jika bukan Yahweh yang mengawal kota, maka sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Artinya minta perlindungan Bapak, ini loh rumah tanggaku, ini loh usahaku, ini loh rumahku, ini loh anak-anakku, ini loh istriku, ini loh keluargaku, ini loh gerejaku, ini loh usahaku. Semuanya dalam perlindunganmu. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dijauhkan dari semuanya itu saudara. Itu yang kedua saudara, keamanan. Jadi Salomo mengajarkan untuk hidup aman hanya selalu dalam penjagaan Bapa Yahweh atau pengasih Baik. Yang kedua, kesia-siaan jika kita berharap pada perlindungan manusia dan dunia. Saudara yang dikasih, nggak salah kita pasang CCTV, nggak salah di rumah kita pasang security atau yang jaga saudara. Tetapi nomor satu adalah kita tetap berserah kepada Bapa Yahweh.
Artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita nomor satu menyerahkan kepada Bapak Yahweh. Amin. Karena kalau seperti yang kemarin terjadi demo di mana-mana, nggak nyaman juga hatinya, betul nggak saudara? Wah, nggak tenang sana sini, apalagi terjadi kerusuhan. Nah ini nggak nyaman. Ada CCTV pun nggak ngaruh. Selesai sudah keburu rusak baru ketahuan, betul nggak? Sama kalau ada pencurian kan, baru dilihat CCTV. CCTV berfungsi kan kalau ada pencurian, betul nggak saudara? Begitu ada yang mana, waduh ini komputer saya hilang, baru dilihat. Tapi kan udah hilang dulu, iya nggak saudara? Artinya nggak bisa mencegah, hanya melihat. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi Raja Salomo mengajarkan kita untuk pasrah kepada Elohim, pasrah terhadap kehidupan rumah kita, pasrah terhadap keamanan kita. Yang ketiga, kekayaan. Siapa orang yang tidak ingin kaya? Siapa manusia di dunia ini yang saudara, siapa saja manusia di dunia ini akan bisa menjadi kaya? Semua orang pasti pengen dong. Nggak mungkin saya hidupnya, cita-citamu apa? Saya cita-cita hidup susah. Nggak ada saudara. Mesti pengen hidup bahagia. Malah kalau ada tulisan itu muda, kaya raya, hidup foya-foya, mati. Padahal ya nggak ada anak foya-foya, hidupnya sembarangan, ya gimana mau masuk surga saudara. Tetapi itu keinginan banyak orang saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, Tuhan ajarkan di sini saudara, kekayaan siapa saja manusia di dunia bisa menjadi kaya. Tetapi Adonai Yeshua mengajarkan kita hidup berkelimpahan sehingga berkatnya itu terpelihara. Tuhan mengajarkan apa? Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan tidak harus kaya. Karena orang memberkati itu tidak dibutuhkan saya punya uang banyak dulu. Amin saudara. Kadang hidup kita sederhana biasa, tetapi karena kita orang yang suka memberkati, kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Artinya Tuhan mengajarkan kita bagaimana orang suka memberkati. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, beberapa waktu yang lalu saya jalan. Saya pergi waktu pas nginstalin komputer. Saya sampai ada orang parkir yang waktu saya makan itu, ada orang parkir waktu pas zaman kemarin Covid awal-awalnya tutup, orang lagi nggak bisa apa, saya ajak makan waktu itu. Padahal kalau dipikir cuma makan mie berapa sih itu. Tetapi sampai sekarang hubungan saya sama dia baik. Kalau seandainya saya parkir penuh pun saya pasti dapat parkir. Yang penting bagaimana kita memperlakukan orang itu dengan baik. Amin saudara. Jadi kita memperlakukan orang itu dengan cara yang nyaman, dengan cara orang yang baik. Karena kitab suci ajarkan seperti itu. Nah, Yeshua mengajarkan supaya kamu hidup dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yohanan 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan atau menghancurkan. Katakan hasmit, artinya menghancurkan. Tetapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Jadi datang ya supaya yang mengikut Yeshua itu hidup. Orang yang mengikut Yeshua itu urip, yang mengikut Yeshua itu hidup. Dan hidupnya bukan hidup susah, tetapi hidup berkelimpahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kelimpahan tidak diukur harus materinya. Saya punya mobil mewah, saya punya pesawat pribadi, tidak diukur. Tapi kelimpahan itu seberapa besar kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi untuk diukur kelimpahan itu orang yang suka memberi. Ukuran berkat, ukuran kelimpahan. Berarti kalau orang suka memberi, dia itu pas, berarti dia itu kelimpahan. Amin. Tapi orang punya kekayaannya banyak pun, tapi kalau dia hitung-hitungan nggak pernah, berarti dia belum kelimpahan, berarti masih kekurangan. Ya nggak saudara? Suka memberkati, memberi saudara. Dan memberi itu kelimpahan paling kecil yang kita berikan dalam diri kita. Apa saudara? Senyum. Amin. Coba saudara dikasih oleh Tuhan, kita orang yang sederhana biasa, tetapi setiap kita jalan jogging, jalan kaki apa, ketemu orang senyum, itu kita sudah memberikan kelimpahan kita, yaitu kebahagiaan kita kepada orang lain. Amin. Buktinya orang yang kita beri senyum senang nggak? Saya yakin orang yang sehat saja itu kalau yang dia begitu orang senyum, mesti dia akan balas senyum. Betul nggak saudara? Artinya itu membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Berarti kebahagiaan dia itu melimpah luar biasa. Berbeda dengan begitu ketemu cemberut, murung, bersungut-sungut, marah. Nah gimana kita membagikan energi yang kita tularkan justru negatif. Justru energi yang kita lemparkan, energi yang kita berikan, energi yang positif saudara. Amin.
Saya selalu ajarkan ke Gilead Peduli Yahweh, saya nggak mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Seminimal mungkin saya akan berusaha. Kenapa? Karena kalau saya menyadari, saya nggak tahu Tuhan kapan waktunya Yesua itu datang menjemput kita. Jangan sampai saat saya emosi, saya marah, saya memaki orang, saya mencela orang, entah itu di dunia yang tidak dikenal pun, artinya di dunia sosial media kan nggak ketahuan orangnya. Saya saat mencela orang ternyata saya dipanggil Tuhan, terus kemana? Makanya saudara dikasih oleh Bapak, jaga hubungan yang luar biasa. Amin. Makanya hubungan kekeluargaan itu jauh lebih kuat satu dengan yang lain, antara suami, istri, anak, orang tua, gembala dengan jemaat, pelayan dengan pelayan, jemaat dengan jemaat, tetangga dengan tetangga, ini dijaga dengan luar biasa. Saudara yang kasih, kalau kita sudah sering ketemu berhubungan baik, jaga hubungan itu menjadi baik. Amin. Karena berdosa kalau kali kita nggak bisa jaga. Coba sekarang ini orang, saya selalu ajarkan orang belum pernah ketemu, baru kenalan yang di Facebook, betul nggak? Nah ketemu loh ya, baru ketemu baik, wah saya salaman, ketemu terima kasih, wah berpelukan, saya kenal baik, itu kena ketemu. Lalu ketemu saja belum, hanya di Facebook, di invite, waduh ini temenan, saya punya teman, terus sama ternyata, ternyata dia sama-sama penyembah Bapak Yahweh, akhirnya waduh sharing. Begitu pengajarannya beda saudara, mulai keluar kata-kata, wah serang sana sini, serang sini. Begitu serang sana sini, saudara, blokir-blokiran. Hatinya nyaman nggak? Enggak. Nah pas dia nggak nyaman diblokir, mau minta maaf udah nggak ketemu. Dipanggil Tuhan, saudara. Makanya hindari sepenuhnya hal yang berhubungan dengan negatif. Amin. Kemarin bagus Mas Slamet datang ke sini, dia bilang, saya pokoknya kalau di Facebook hanya ngirim renungan. Nah bagus. Artinya apa? Wes, ya nggak salah kita membagikan orang, tapi kalau kita dicela orang, ya biarin, bukan kita yang nyela kok, betul nggak saudara? Misalnya ada orang yang komen, wah renunganmu itu nggak bagus, ya biarin aja. Yang penting kita kan membagikan, betul nggak saudara? Nggak perlu kita menanggapi hal yang negatif. Kenapa? Karena sudah kita blokir orang, dan waktu blokir itu dalam kondisi kita lagi ribut, rugi kita. Berarti ada dosa yang tidak terselesaikan. Amin saudara. Nah hari ini kita belajar saudara, supaya saya tidak mau. Saya juga pernah blokir orang. Begitu saya cek orang inbox saya kok ngisi materi-materi yang gak cocok, daripada saya membaca, saya balas, lebih baik saya blokir. Artinya saya tidak mau ditarik arahnya kepada mereka untuk debat. Amin. Jadi kita belajar saudara. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, Yesua mengajarkan luar biasa. Yesua datang untuk kita memperoleh dalam segala kelimpahannya. Amin. Nah, kelimpahannya apa? Kalau kita kelimpah satu, akan dihardik belalang pelahap dari hidup kita. Pasti belalang pelahap itu dihardik. Amin. Karena kita orang yang memberkati, orang yang menabur tidak akan mungkin kekurangan. Amin. Yang kedua, berkatnya menjadi shalom buat orang. Artinya yang kita berkati pun menjadi senang. Betul nggak saudara? Berkati, coba kalau senang. Nih, tak kasih nih 5.000 nih buat jajan ya. Tapi jangan minta lagi terus. Mesti gak nyaman, betul gak saudara? Oh, setiap ketemu cuma minta duit. Nah, ngasih tetapi yang menerima mesti gak nyaman. Saya berani jamin mesti gak nyaman. Wis gak jadi weh, betul gak saudara? Artinya gak nyaman, tapi membuat kita orang yang kita berkati menjadi shalom, berguna luar biasa. Apalagi kalau dalam dunia pelayanan, waduh ini ternyata bisa memberkati, menunjang banyak hal luar biasa. Itu jauh luar biasa saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Yang ketiga, berkatnya untuk kemuliaan Elohim. Jadi kalau kita menerima berkat dengan kelimpahan itu, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena kita hebat. Karena kalau kita hebat, berarti kita mencuri kemuliaannya Tuhan. Saya berkati, wah itu loh, saya sudah itu ya yang bangun ke saya itu loh, gereja besar itu saya. Nah itu mencuri. Kalau kita sudah membantu, sudah los saja, ikhlaskan. Di dalam kitab Misle atau Amsal 3 ayat 9, saudara, di situ dikatakan hormatilah Yahweh dengan hartamu, dengan hasil buah sulungmu. Artinya kita memberkati itu memang untuk kemuliaan Tuhan, menghormati Bapak Yahweh. Dan tidak perlu kita harus itu. Saya jujur dengan situasi orang lagi punya pergumulan banyak, di situasi COVID, di situasi banyak wabah seperti ini, tetapi Bapak Yahweh pemeliharaannya sempurna. Amin. Kita tetap bisa membagikan banyak hal.
Saya bisa tetap menjadi berkat, saudara. Kita bisa banyak hal melakukan, wah banyak sekali yang saya dapatkan, saudara. Saya tetap bisa, saya nggak bisa pelayanan kemana-mana, belum bisa pelayanan kemana-mana. Saya bisa nyepeda. Nyepeda pun bisa tetap jadi berkat, amin. Kemarin dari Senin ya, Senin saya berangkat ke Purwodadi, ngantar sepedanya di Purwodadi. Saat saya ngantar sepeda, pagi diajak nyepeda, saya masih bisa buat khotbah selama 5 menit. Nah, sambil nyepeda bisa buat renungan yang dibagikan kepada banyak orang. Artinya dimanapun kita berada bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Tetap hidupnya membuat pola kita baik dan kita tetap menjadi sehat. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba berkat yang kita terima kembalikan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Yang terakhir, saudara, kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan adalah jika kita bisa berbagi, membuat rasa aman kepada sesama. Oleh sebab itu pasrah kepada Tuhan. Amin. Bapak Yahweh, saya membangun rumah saya membangun kekayaan saya membangun bisnis saya. Bapak Yahweh, saya membangun kehidupan saya membangun keamanan saya, semuanya saya pasrah sama Elohim. Amin. Artinya semua kita kembalikan untuk Tuhan. Saya yakin seperti yang kitab sucikan, Tuhan akan, kalau masalah berkat, Tuhan akan menghadik belalang pelahap. Masalah keamanan, Tuhan akan bentengi dengan pagar berapi dari Samayim. Amin. Masalah rumah, Bapak Yahweh yang akan membuat rumah kita menjadi salun. Kekuatan kita, kehidupan kita, semuanya salun dari Bapak Yahweh. Amin. Jadi mari kita belajar nikna, pasrah kepada Elohim, bukan pasrah kepada manusia. Kebahagiaan salum, artinya kebahagiaan damai sejahtera di bumi seperti di Samayim. Nah, di bumi ini suasananya surga, nggak ada keributan. Suasananya surga nggak ada malesan. Suasananya surga itu suasananya asik, enjoy. Amin. Suasananya itu membahagiakan dan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa yang bersedia Yesua memberkati. Amin.